Tema kita hari ini adalah Tuhan kekuatanku, tiada yang lain. Buka kitabnya saudara di kitab Keluaran 15, ayat yang kedua dan ketiga. Sudah siap dengan firman Tuhannya? Mari baca sama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Wow. Ini nyanyian Musa dan Israel. Sewaktu mereka ditolong Tuhan, ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun, Laut Teberau terbelah, mereka dalam kondisi ketakutan, berlari, dan di hadapan mereka ada lautan. Mereka sudah hampir terhimpit oleh bangsa dari Fir'aun ini. Tuhan membuat mujizat. Laut Teberau terbelah, sehingga mereka bisa menyeberang sungai itu tanpa basah, tanpa tenggelam, tanpa harus berenang. Makanya begitu ada mujizat, mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka bernyanyi dan mengagungkan Tuhan. Makanya Musa dan bangsa Israel mengatakan, Tuhan itu kekuatanku. Hanya Tuhan kekuatan kita. Bukan uang, bukan posisi pekerjaan, bukan kekayaan duniawi, bukan ketenaran kita. Kekuatan kita adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Musa sewaktu memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, muncul kemarahan Raja Fir'aun. Sehingga dipanggilnya pasukan-pasukan itu agar supaya menarik kembali bangsa Israel. Musa pada waktu itu pasti ketakutan. Tidak tahu harus berbuat seperti apa sementara dia memimpin. Ada begitu banyak jiwa di situ. Seperti itulah kita sekarang. Penuh dengan ketakutan. Kita udah dihimpit, udah ke pojok, gak tahu harus berbuat seperti apa. Tapi Musa mengakui kebesaran Tuhan. Dia tahu bahwa ada Allah di pihak kehidupannya. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang coba-coba untuk melawan kita? Tentu tidak ada. Asalkan Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita, keadaan tekanan sebesar apapun, Tuhan tetaplah Tuhan. Dia akan menjadi kekuatan kita apapun kondisinya. Amin. Bahkan dikatakan, Tuhan itu mazmurku. Apakah mazmur itu, saudara? Bermazmur itu artinya menyanyikan lagu Tuhan menggunakan kata-kata kita sendiri. Contohnya begini. Tuhan kau dahsyat. Tuhan kau luar biasa. Engkau agung Tuhan, Engkau agung. Ini mazmur yang tidak dinyanyikan, yang menggunakan kata-kata. Tetapi bermazmur itu juga menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi dinyanyikan. Tuhan itu kekuatanku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tak akan aku takut, sebab kau besertaku. Tuhan engkau kekuatanku. Nah, ini bermazmur. Jadi, sewaktu kita dalam suatu tekanan, pujian penyembahan menjadi senjata paling powerful untuk melawan intimidasi. Mesir mengintimidasi Israel. Kalau engkau melepaskan diri dariku, engkau akan kelaparan. Engkau akan berkekurangan. Mesir mencoba untuk mengejar Israel. Terkadang kita begitu. Kita diperbudak dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Orang takut kalau nggak punya uang. Orang takut kalau nggak bisa makan. Orang takut
kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis usaha. Orang takut hari-hari ini. Bahkan orang takut tidak bisa bahagia. Kebahagiaan itu miliknya Tuhan. Mintalah Sang Pemberi berkat itu. Berkat Tuhan itu selalu lengkap. Karena berkat itu sifatnya bukan materi, tetapi damai sejahtera, sukacita, penyertaan, itu berkat. Perlindungan, pembelaan, itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi seringkali kita tidak mengejar yang ini. Kita maunya yang sifatnya materi, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pakai. Seolah-olah kita nggak butuh damai. Kita nggak butuh ketentraman. Banyak orang stres berkepanjangan karena hilang damai sejahtera. Banyak orang frustrasi hari-hari ini. Tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup. Karena tidak tahu sukacita itu. Musa mengatakan dengan penuh kekuatan, Tuhan kekuatanku, Tuhan mazmurku. Terkadang saya, saudara, ketika kondisi saya sedang tidak baik-baik saja, yang bisa saya lakukan adalah saya nyembah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Apakah menantikan Tuhan itu? Menantikan Tuhan artinya sabar dulu. Kalau Tuhan belum bicara apa-apa, jangan buru-buru jual aset. Jangan buru-buru cari utangan kemana-mana. Jangan buru-buru bercerai. Jangan buru-buru keinginan untuk bunuh diri, menyerah. Apalagi bersikap emosional, penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Sewaktu kita sedang berdoa, Roh Kudus sedang bekerja bagi kita. Jangan melihat bahwa seolah-olah Tuhan tidak bergerak. Seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tahu caranya. Oleh sebab itu, sewaktu kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah dengar. Justru kita meyakinkan diri kita dengan iman dan pengharapan kita bahwa kita sudah terima. Sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Orang yang sabar menanti pertolongan Tuhan itu adalah orang yang kuat. Orang yang menaruh rasa percaya kepada Tuhan. Orang yang tahu menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Tidak terburu-buru. Dia tahu waktu Tuhan itu sempurna. Nantikan Tuhan. Sambil menantikan Tuhan itu, lebih banyak seperti yang dikatakan oleh si Musa ini. Dia bermazmur. Terus-menerus membangun dirinya bahwa Tuhan itu kekuatanku. Gak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menolongku selain daripada Tuhan. Tanamkan itu di dalam diri. Bahwa aku akan menjadi kutuk bagi hidupku sendiri kalau aku hanya mencari pertolongan manusia. Berapa banyak, saudara, hari-hari ini kita merasa kalau nggak ditolong, aku akan mati seperti ini. Kalau nggak ada pertolongan, aku akan mati. Kalau nggak ada uang, aku akan mati. Berapa banyak orang berpikiran seperti ini. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Oleh sebab itu, bermazmurlah bagi Tuhan. Di tengah malam, Paulus dan Silas waktu berada di tengah penjara. Mereka nggak tahu harus berbuat seperti apa. Yang mereka lakukan sewaktu orang sedang tidur. Mereka mengangkat tangannya. Paulus dan Silas mengangkat tangannya. Mereka menyembah Tuhan.
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Udah kepepet, ke pojok, gak ada jalan keluar, gak tahu harus seperti apa. Rasanya pengen jerit, rasanya pengen nangis. Tidak ada gairah hidup. Paksakan dirimu untuk menyembah Tuhan. Anda harus paksakan. Paksakan untuk memuliakan Tuhan. Dagingmu ini harus tunduk. Daging kita tunduk tuh kenapa toh? Karena kalau daging itu gak tunduk, kita akan lari dari Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Dan itu berbahaya, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Mentalmu sehat. Kita butuh ketenangan. Kita butuh damai sejahtera. Gak masalah persoalan belum selesai. Tapi siapa bilang bahwa damai sejahtera Tuhan tidak ada? Kita perlu damai sejahtera. Supaya kita bisa mengistirahatkan kepala kita, tubuh kita, keadaan kita, roh kita, jiwa kita diistirahatkan. Saya itu kalau nyembah Tuhan, saya seperti mengistirahatkan seluruh tubuh saya. Karena waktu nyembah, merasakan aliran surga itu turun. Yang gak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Tiba-tiba jadi tenang. Tiba-tiba hatinya teduh. Ketakutan demi ketakutan jadi hilang. Dan tetap tenang. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Perkataan kita bukan tentang hal-hal yang negatif. Kita nggak lagi mengatakan sukar, susah, nggak ada jalan keluar. Perkataan kita sudah bukan itu lagi. Tetapi mengagungkan Tuhan. Paulus dan Silas di penjara. Yang artinya apa? Udah nggak tahu harus berbuat seperti apa. Kecuali hanya bisa nyembah. Karena waktu nyembah Tuhan, atmosfer surga itu turun. Mengubahkan semuanya. Kalau Roh Kudus sudah kerja, di alam roh sana saya nggak tahu peperangan apa yang sedang terjadi. Dan itu dahsyat banget. Mengalahkan segala sesuatunya. Saya ngalami, saudara. Kalau tengah malam berdoa memuji Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Saya tidak peduli seberapa besar tekanannya. Saya hanya meyakini satu hal. Kalau saya punya Tuhan, untuk apa saya takut? Kalau saya punya Tuhan, untuk apa saya harus ketakutan, kekhawatiran? Untuk apa saya menyerah? Saya punya Tuhan. Dia gunung batuku. Dia keselamatanku. Wow, dahsyat. Amin. Dikatakan, ia Allahku. Kupuji dia. Lihat. Lebih banyak bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk berbagai macam kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Merespon segala sesuatunya. Itu bukan dengan kemarahan, kekecewaan. Apalagi ketakutan sampai gemetaran. Persoalan yang sedang kita hadapi, justru kita harus lebih banyak bersyukur. Kenapa, saudara? Kita itu hidup dalam pencobaan. Pencobaan karena apa toh? Karena perilaku kita, keputusan yang diambil salah, yang membuat kita terpuruk sendiri. Tapi Tuhan mau menolong kita. Makanya keadaan chaos yang terjadi pada hidup kita, mengucap syukurlah. Tuhan datang untuk membawa kelegaan. Tuhan datang untuk mengubahkan hidup kita. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan hari-hari ini, Tuhan sedang bicara kepada Anda dan saya. Jadi lebih banyak puji Tuhan. Dikatakan, ia Allahku, kupuji dia. Nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu jauh lebih meneduhkan hati daripada kita ngajarin Tuhan,
Kita bersungut-sungut, perhatikan bangsa Israel. Waktu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka pengen balik kepada kehidupan yang lama. Itu membuat Tuhan murka. Engkau gak bisa melak bahwa engkau tinggal di Mesir. Itu membuat engkau gak selamat. Sama seperti sekarang. Kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita gak pernah saat teduh. Kita gak pernah memuliakan Tuhan. Yang kita pikirkan hanyalah kebutuhan hidup, kebutuhan hidup, kebutuhan hidup. Kebahagiaan duniawi yang sia-sia itu yang kita pikirkan. Dan Tuhan katakan, itu bikin tidak selamat. Sadar diri. Posisi kita sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Makanya disebut, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan Dia. Si Musa ini tuh gak doa yang seperti apa loh. Gak, doanya tuh bukan isinya minta makan, minta minum, minta pakaian. Enggak ada sama sekali. Yang keluar dari mulut Musa adalah mengagungkan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tahun 2025 ini gak gampang. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan lagi main kekristenan lagi. Seriuslah di hadapan Tuhan. Tuhan lagi bicara di tahun ini. Jangan lagi jadi Kristen yang dablek. Yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan lagi hidup suka-suka, sembrono. Jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari. Membangun hubungan intim dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan melulu tentang utang. Tentang kekurangan kita, tentang persoalan pribadi, tentang sakit penyakit, tentang kerugian, tentang kebangkrutan, ditipu orang. Tuhan lagi gak tertarik untuk membahas itu, saudara. Tuhan sedang tertarik untuk membahas pribadi kita yang sudah jauh dari Tuhan. Kita udah kehilangan kasih Tuhan lama. Izinkan Tuhan berbicara. Kita yang lebih banyak nyembah Tuhan. Sewaktu kita nyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Sewaktu kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Makanya doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, itu paket lengkap yang harus kita lakukan tiap hari. Anda nggak bisa ngambil cuma satu. Doa aja sudah cukup. Tuhan tahu kok kebutuhanku. Sepertinya kalimatnya benar. Tapi tanpa firman Tuhan, engkau tetap akan tersesat. Musa tanpa tuntunan Tuhan pasti akan tersesat. Kalau Musa saja tersesat, gimana bangsa Israel? Di dalam keluarga kita, kalau kita sebagai pemilik keluarga tersesat, jangan heran anak-anakmu, cucumu, seluruh anggota keluargamu turut tersesat. Lakukan doa pujian penyembahan, membaca firman Tuhan, melakukan. Jangan cuma dibaca, lakukan, dipraktekkan. Makanya firman Tuhan itu untuk diperkatakan, saudara. Sewaktu memperkatakan firman Tuhan itu, ada kekuatan baru itu timbul. Karena waktu kita mengagungkan Tuhan, kebesaran Tuhan itu yang kita agungkan. Kita lagi gak gede-gedein masalah. Susah. Gak ada jalan keluar, itu gede-gedein masalah. Tapi waktu kita mengatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib,
Tiada seperti Engkau. Kayak orang gila, udah ditagih-tagih utang, suruh nyanyi. Tapi mereka tidak tahu ada kuasa di balik pujian, penyembahan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sewaktu mereka di dapur perapian, apa yang mereka lakukan? Dilihatnya mereka lagi berkeliling, berjalan. Mereka nggak bertiga, tiba-tiba berempat. Satunya siapa? Kalau bukan malaikat Tuhan. Berarti waktu nyembah Tuhan, ada pelayanan malaikat Tuhan datang. Kita dibela, kita dilindungi Tuhan. Jadi paksakan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Gak peduli apapun keadaannya. Sembahlah Tuhan. Amin. Lalu berikutnya, Tuhan itu pahlawan perang. Sadar gak saudara bahwa hari-hari ini kita lagi dibawa sama Tuhan ke situasi penuh dengan peperangan. Peperangan kita apa? Engkau gak bisa bayar utang, engkau bingung harus seperti apa, gak tahu harus bagaimana, engkau harus berdoa muji nyembah Tuhan, supaya engkau gak gila, supaya engkau gak stres, supaya engkau tetap sehat, supaya engkau tetap bisa melayani, supaya hatimu bisa terjaga dengan baik. Itu peperangan. Sewaktu keluargamu sedang di ujung tanduk perceraian, engkau berjuang mati-matian untuk mempertahankan keluargamu. Itu peperangan. Sewaktu engkau difitnah sama orang, engkau direndahkan orang, engkau ditinggalkan orang, itu peperangan. Tuhan itu pahlawan perang. Kita lagi dibawa pada situasi itu. Orang kehilangan pekerjaan, orang bangkrut karena investasi. Tuhan lagi bawa pada situasi peperangan. Supaya sekalipun sekeliling chaos, sekalipun kita ini di musim yang bisa dikatakan tahun kering, bisa dikatakan bahwa ini tahun yang ngeblur banget, gak jelas. Ini tahunnya tahun apa, yang bagaimana. Tapi kita tetap bisa bertahan hidup. Itu namanya peperangan. Lihat waktu Yesus berada di buritan, dia sedang tidur. Sementara di luar ada angin sakal. Mungkin bisa menggoyangkan perahu mereka. Tapi Yesus bisa tidur di buritan. Yesus tahu bahwa ada masanya istirahat. Ada masanya mengajar. Ada masanya berdoa kepada Bapaknya. Dia tahu waktu. Tuhan pun mengajarkan kepada kita di musim peperangan ini. Tahu waktu. Tahu waktu. Jangan kerja terus. Jangan hancurkan hidupmu hanya untuk mengurusi keadaan-keadaan keluarga kita. Bangun manusia roh kita. Bangun hubungan kita. Keintiman dengan Tuhan makin hari makin intim. Bangun. Justru di masa-masa susah ini, lebih banyak muji nyembah Tuhan. Bangun, bayar harga. Pagi-pagi bangun, nyembah Tuhan. Tengah malam bangun, nyembah Tuhan. Daniel, kenapa dikatakan 3 kali sehari dia harus berdoa? Karena dia tahu bahwa situasi di sekeliling dia lagi gak baik-baik aja. Dirinya pun diancam. Kondisinya gak baik. Dia bersama teman-temannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, posisi mereka lagi gak aman. Karena keputusan Nebukadnezar yang gila itu, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Makanya dikatakan berdoa 3 kali sehari. Artinya apa toh? Melekat sama Tuhan. Kita gak bisa saudara masuk di tahun 2025 gak melekat sama Tuhan. Udahlah, hancur lagi. Kehidupan kita akan jauh lebih buruk di tahun yang seperti kemarin. Lebih buruk lagi. Perbaiki diri dengan sungguh. Jangan terlena dengan kekhawatiran hidup. Jangan terlena dengan segala situasi-situasi yang ada. Jangan berada di zona nyaman. Keluar dari zona itu. Menyembahlah Tuhan. Dia itu kekuatan kita. Dia gunung batu kita. Ya, Tuhan itu pahlawan perang. Ya, Tuhan itu namanya. Jadikan Tuhan sebagai prioritas.
Perintah Tuhan itu yang pertama apa toh? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Prioritaskan Tuhan, bukan HP, bukan pekerjaan, bukan kesibukan. Begitu melek, Tuhan, tersenyumlah di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya bisa melek, bisa istirahat, tanpa saya terganggu tadi malam. Sekarang saya bangun dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan bisa istirahat semalam. Terima kasih, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin aku kembali sepanjang hari ini. Yuk gitu loh. Ada rasa ucapan syukur. Sewaktu engkau dihina sama orang, engkau difitnah sama orang, engkau direndahkan orang, selama dirimu itu benar, gak usah takut. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu apa yang kupikirkan. Belalah aku ya Tuhan. Aku akan terus memujimu. Saya beberapa waktu yang lalu difitnah orang habis-habisan, saudara. Tapi saya tahu saya punya Tuhan. Saya tahu hati saya. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, lembutkan hatiku. Tuhan, hiburlah jiwaku. Lalu saya nyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya nggak ngutukin orang itu, saudara. Nggak ngutukin, nggak marah, nggak seperti apa. Saya cuma nyembah Tuhan. Dan saya merasakan ada satu lawatan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Dan itu pembelaan. Karena saya merasakan damai, saya merasakan kesejukan hati, saya merasakan sukacita sekali. Walaupun saya nangis berderai, tapi saya merasakan ada kekuatan Tuhan di situ. Orang kalau hidupnya benar, mau diperlakukan kayak apapun, dia tetap akan mengandalkan Tuhan. Gak ada yang lain. Makanya di nyanyian Musa ini dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Jadi waktu engkau disakiti sama seseorang, menjaga hati itu peperangan, saudara. Peperangan dari apa? Dari intimidasi untuk balas dendam, dari keinginan-keinginan untuk mengutuk orang, apalagi menyimpan akar pahit. Nah, itu perlu peperangan. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Karena itu penting sekali untuk menjaga semuanya itu. Ya, Tuhan itu namanya. Jangan ada nama lain. Jangan mudah dikit-dikit cerita sama orang, kemana-mana cerita sama orang, menceritakan seluruhnya, bahkan bikin postingan gitu ya, seolah-olah kita itu pengen menceritakan semua perasaan kita. Biarlah cerita kehidupan kita itu yang kita posting itu memberkati banyak orang, bukan mencari perhatian orang, saudara. Tapi ceritakanlah kehidupanmu kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Juga, sewaktu kita banyak masalah, pergilah keluar melayani orang. Banyak orang tuh salah. Kalau melayani orang itu tunggu keadaan kita baik, baru melayani orang. Itu salah loh, saudara. Salah besar. Justru kekuatan Tuhan itu turun bagi kita. Kita semakin peka, kita semakin punya rasa belas kasihan. Sewaktu apa? Kita banyak keluar melayani orang. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya keadaannya hancur banget. Saya frustrasi banget. Tapi Tuhan katakan apa? Pergilah melayani. Wah, saya baru ngerti. Ternyata ketika tekanan begitu besar, keluar melayani jiwa-jiwa, saya pulang dikuatkan Tuhan. Tuhan itu Tuhan Allah yang tidak mau dipiutangi. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan memprioritaskan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Senengin hati Tuhan, saudara. Jangan melulu nangis karena kebutuhan pribadi. Tapi menangislah karena hadirat Tuhan. Menangislah karena kebaikan Tuhan. Menangislah karena pembelaan Tuhan. Bukan karena menangis meratapi nasib, meratapi kehancuran. Tapi satu penyesalan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku banyak salah. Dan aku bersyukur Tuhan membelaku.
Tuhan gunung batuku dan keselamatanku. Kepadamu aku mengucap syukur. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Horapa shikara lawala wala wala.